Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berkah ini, pada kesempatan yang mulia ini, hal yang pertama kali untuk kita saling mengingatkan satu sama lain ialah untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, nikmat yang pernah didengarkan oleh pendengaran kita, ataukah nikmat yang pernah dirasakan oleh lidah kita. Nikmat dari atas, nikmat dari bawah, semua nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat tersebut baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang telah kita syukuri dan kita sadar sangat sedikit yang telah kita syukuri, maupun yang begitu banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Semua merupakan pemberian dari Allah. Semua merupakan nikmat dari Allah. Semua dituntut untuk disyukuri, dan demi Allah semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang tidak dilihat oleh mata pandangan kita tetapi bisa dilihat dan dirasakan oleh hati kita semua. Nikmat apakah itu? Nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat pada diri kita semua. Dan inilah nikmat yang sesungguhnya. Dan inilah nikmat yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita dan akan menjadi bekal ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang hakikat rezeki yang sebenarnya, tentang hakikat nikmat yang sebenarnya telah digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir-akhir surah At-Talaq, disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'min billah. Dengarkan dengan iman jemaah sekalian, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan melakukan amalan-amalan soleh, beriman, beramal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Mereka beriman, mereka beramal soleh, bersungguh-sungguh melakukan amalan ketaatan kepada Allah, maka kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang terdapat sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Khalidina fiha abadan, bahkan mereka kekal di dalamnya. Kami ulangi jemaah sekalian, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, dimasukkan ke dalam surga, bahkan kekal di dalamnya. Allah tutup ayatnya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan sungguh kami nonton sinetron, di rumahnya nonton film India. Kalau sinetron dan India dipahami, kalau ceramah tidak, tapi di luar sana bukan di sini. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan saya juga sangat berbaik sangka pada kesempatan insyaallah materi-materi yang kami sampaikan akan mudah dipahami. Kalau di pesantren biasa kita mengajar itu anak-anak mencatat supaya bisa kuat, tapi di sini masya Allah hafalan luar biasa jemaah. Saya masih belum. Insyaallah nanti pokoknya di akhir acara. Enggak, insyaallah itu santri biasa. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan, ketika Allah memberikan kesempatan kita hadir di tempat ini, hadir di majelis-majelis ilmu, dan ingat, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah mudahkan langkah kita menuju majelis-majelis ilmu.
Kata ulama salaf kita, la yazaluna fil khairi ma lam yuhibbuna nusha. Seseorang senantiasa di dalam kebaikan selama manusia tersebut mencintai yang namanya sebuah nasihat. Dan ingat, dan kita sepakat, tidak ada nasihat yang bisa menandingi nasihat yang berasal dari Al-Quran dan nasihat yang berasal dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat ini kita berada di dalamnya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami ingatkan bahwa hakikat rezeki yang sebenarnya sering kami sampaikan dan sering kami ingatkan agar kita senantiasa bersyukur ketika dimudahkan seperti ini, ialah ketika dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat jemaah sekalian, ketika ulama menyebutkan bahwa di antara rezeki ketika kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, mungkin pernah kami sampaikan, tidak mengapa kami ulangi, bahwa ketika memiliki anak yang soleh dan soleha, kenapa? Karena bermanfaat untuk dunia kita dan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan jemaah sekalian bahwa seseorang dihisab nanti di hari kemudian karena anak tersebut adalah anak yang soleh dan soleha, maka dimudahkan hisabnya sehingga dikatakan kepadanya, ya udkhulul jannah, wahai hambaku, masuk engkau ke dalam surga. Ketika anak tersebut jemaah sekalian karena amalnya baik, anaknya soleh dan soleha, maka dimudahkan hisabnya dimasukkan ke dalam surga. Ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, anak tersebut memperhatikan ke dalam, ke kiri dan ke kanan, menengok penghuni surga siapa-siapa yang berada di dalamnya, tetapi tidak menemukan bapaknya dan ibunya di dalam. Sehingga ketika dikatakan udkhulul jannah, anak tersebut mengatakan, lan nadkhulul jannah hatta anta aba'ana wa ummahatana. Ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai Engkau mendatangkan bapak kami, ibu kami, sehingga kami bisa masuk surga bersamanya, menikmati kenikmatan surga yang pernah Engkau janjikan kepada kami. Kedua kalinya Allah katakan, ya udkhulul jannah, wahai hambaku, masuk saja engkau ke dalam surga. Orang tuamu sementara mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Kembali anak tersebut merengek meminta kepada Allah, ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai Engkau mendatangkan bapak kami, ibu kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam surga bersamanya, menikmati kenikmatan surga yang pernah Engkau janjikan kepada kami. Kembali Allah kedua kalinya mengatakan, ya udkhulul jannah, ketiga kali, masuk saja ke dalam surga. Biarkan orang tuamu bertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mungkin ada dosanya jemaah sekalian, mungkin amalnya biasa-biasa saja karena memiliki anak yang soleh dan soleha. Ternyata apa kata Allah? Ya Abu, wahai, dia memerintahkan, datangkan bapaknya, datangkan ibunya. Pas mereka ketemu di depan pintu surga, anak, bapak, ibu, Allah katakan, ya udkhulul jannata antum wa aba'ukum, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga bersama dengan bapak dan ibu. Masya Allah, memiliki anak yang soleh dan soleh ternyata sebaik-baik rezeki, memberikan manfaat untuk dunia kita, menjadi kenikmatan dalam pandangan kita, ternyata memberikan manfaat di hari kemudian kelak, memasukkan kita ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak mengapa habis dunia kita dengan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tidak mengapa habis air mata kita memohon kepada Allah dan dikurniakan anak yang soleh dan soleha. Bukan main jemaah sekalian, boleh saja kita terbujur kaku di dalam kubur, tetapi kebaikan-kebaikan mengalir kepada kita karena memiliki 1, 2, 3 anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kita, terlebih di hari kemudian kelak. Kami sampaikan jemaah sekalian agar kita senantiasa semangat di dalam kebaikan seperti ini, semangat untuk memikirkan kehidupan akhirat kita yang luar biasa. Fitnah-fitnah dunia di luar sana sangat menjanjikan, sangat mempengaruhi kehidupan akhirat kita, sehingga tanamkan pada diri kita bahwa hakikat rezeki yang sebenarnya ketika Allah memudahkan kita beribadah dan melakukan ketaatan kepada-Nya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ketika Allah memilih kita untuk hadir di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Muharram. Jangan terlena jemaah sekalian, mentang-mentang kita sudah melakukan puasa 9-10 Muharram, lantas kita melupakan kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan 20 terakhir di bulan Muharram tersebut. Perjalanan kita belum sampai setengah di bulan yang mulia ini. Ketika di bulan Ramadan jemaah sekalian, begitu banyak yang mendatangi masjid, begitu semangat orang mendengarkan ceramah agama, begitu semangat orang membuka mushafnya untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, begitu semangat orang berinfak, bersedekah, berpuasa dan berbuat baik kepada
kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, dilipat gandakannya amalan-amalan tersebut. Mengapa kita tidak bawa ke bulan Muharram? Semangat di bulan Ramadan tersebut seharusnya kita bawa di bulan Muharram, karena di bulan Muharram tersebut jemaah sekalian diberikan juga ganjaran yang berlipat-lipat ganda ketika kita melakukan amalan di dalamnya. Sampai amalan puasa disebutkan Rasulullah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik ibadah, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah di bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Dan di sini tidak disebutkan 9 atau 10 secara umum puasa di bulan Muharram. Berarti besok, lusa dan seterusnya masih kita berharap puasa yang dilakukan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memasuki bulan Muharram, maka yang terbetik di pikiran kita ialah kemenangan Nabi Musa ataukah kemenangan-kemenangan yang lainnya. Di antara yang terbetik dalam pikiran kita yang kita kenal sejak dahulu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Negeri sebenarnya beliau cintai, tetapi terpaksa ditinggalkan untuk menuju kota Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di bulan Muharram jemaah sekalian. Sebelumnya kita kembali. Sebenarnya pada zaman dahulu belum dikenal namanya tahun Hijriah. Belum dikenal yang namanya tahun Hijriah. Sudah disebutkan nama-nama bulan pada saat itu. Makanya di dalam hadis disebutkan sudah ada Sya'ban, sudah ada Ramadan, sudah ada Rajab dan bulan-bulan Islam yang lainnya. Tetapi dalam perhitungan tahun belum disebutkan. Apa yang disebutkan pada zaman dahulu, makanya kita biasa dengar Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Kenapa disebutkan pada tahun Gajah? Karena ada peristiwa pada saat itu yang berkesan pada masyarakat pada saat itu sehingga ditetapkan bahwa itu tahun Gajah. Apa peristiwanya? Bahwa datang pasukan dari Yaman berkendara gajah untuk memindahkan atau menghancurkan Ka'bah, sehingga disebutkan pasur tahun Gajah. Ada juga namanya tahun Fijar. Kenapa? Karena ada peperangan Fijar pada saat itu. Ada juga tahun merenovasi Ka'bah, karena pada tahun tersebut direnovasi Ka'bah karena pernah banjir. Mungkin kalau kita bawa sekarang ini kita bisa katakan mungkin tahun Corona. Tahun Corona ya, tahun apa lain? Pas belum ada Corona. Kenapa disebutkan? Karena berkesan pada masyarakat pada saat itu. Sama kita ketika ditanyakan tahun yang paling berkesan, tahun 1987. Kenapa? Saya mengganti baru pada saat itu. Kenapa bisa dihafal? Kenapa berkesan? Kenapa bisa dihafal? Karena berkesan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tahun Corona ya. Bahkan sadisnya sekarang itu, kasihan itu orang sudah berjuang 3 tahun sekolah, 6 tahun sekolah, disebutkan jasa Corona. Kejamnya itu kehidupan. Itu ya. Kenapa? Karena berkesan pada saat itu. Kapan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kapan ada penetapan namanya tahun Hijriah? Nanti ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara sebabnya ialah karena pengiriman surat itu tidak disebutkan tanggalnya, tidak disebutkan tahunnya, karena ditulis Sya'ban, tetapi yang menerima gubernur yang menerima surat tersebut ini tahun berapa? Karena kita sama sekarang mengirim sekarang sampai pada detik itu juga. Sekarang itu berhari-hari di bawah untuk bisa sampai di situ. Sehingga gubernur yang menyatakan mengadu, kadang-kadang kami mendapatkan surat-surat tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya, tidak ditahu apakah itu perintah tahun lalu atau perintah tahun sekarang. Jadi kadang-kadang gubernur itu bingung mau melakukan atau tidak karena khawatir jangan-jangan perintah itu tahun lalu baru mau dilakukan sekarang. Sehingga banyak yang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan sahabat-sahabatnya, sehingga ditetapkan, ada yang mengatakan ditetapkan saja pada kelahirannya Nabi, tetapi tidak diterima pada saat itu. Ada yang menetapkan pada masa diutusnya Nabi menjadi Rasul, tidak diterima pada saat itu. Tetapi yang disepakati ialah pada masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, di mana keimanan orang-orang Muhajirin sangat tinggi pada saat itu dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi di bulan Muharram puncaknya hijrah tersebut, puncaknya tekad untuk berhijrah tersebut.
walaupun sahabat-sahabat sebelumnya sudah ada yang berhijrah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ingin kita ambil juga dari peristiwa hijrah tersebut ialah bagaimana kita bisa menghadirkan hijrah tersebut di dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hijrah tersebut ada dua macam. Ada hijrah hati dan ada hijrah fisik. Ada hijrah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada hijrah secara zahirnya saja. Apa yang dimaksud dengan hijrah secara zahirnya saja? Mungkin penampilan kita sudah hijrah. Sudah ada yang mungkin memelihara jenggotnya, sudah ada mungkin celananya di atas mata kaki, ataukah perkataan yang dulunya mungkin luwe guys sekarang menjadi anta akhi. Itu sudah hijrah fisik sebenarnya, itu sudah mendapatkan kebaikan, sudah luar biasa pada saat ini di mana fitnah sangat besar. Tetapi ada hijrah yang sebenarnya jemaah sekalian, ada hijrah yang sebenarnya, yaitu hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam risalah Tabukiyah Imam Ibnu Qayyim membagi hijrah menjadi dua macam. Pertama, hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasulnya, dan hijrah ini hukumnya fardu kifayah bagi setiap orang dan sepanjang waktu. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal harus ada perintah dari ulil amri atau pemerintah. Tidak, tetapi hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita lakukan ketika kita bermaksiat kepada Allah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah yang kedua disebutkan jemaah sekalian, yaitu hijrah badan dengan berpindah tempat dari negeri kafir menuju negeri Islam. Di antara macam hijrah tersebut, hijrah yang paling pokok ialah hijrah hati kembali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hijrah dengan hati jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara disebutkan maknanya ialah hijrah yang tidak bisa terlepas dari kata dari menuju. Maksudnya dari beribadah kepada selain Allah menuju ibadah kepada Allah semata. Dari berharap kepada selain Allah menuju berharap hanya kepada Allah semata. Dari bertawakal kepada selain Allah menuju tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut jemaah sekalian seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah itu, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang merupakan tugas pokok utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama pokok kita. Jadi walaupun ibadah tersebut diniatkan untuk Allah, bahkan wajib semata-mata untuk Allah, tetapi kebaikannya kembali kepada kita. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah, suatu kewajiban, melainkan kebaikannya kembali kepada hamba yang melakukan kewajiban tersebut. Tidaklah Allah memerintahkan kita amalan-amalan, melainkan karena Allah sayang kepada hamba tersebut sehingga memberinya amalan yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia beribadah kepada Allah, bahkan dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah sebagaimana ibadah para nabi dan rasul, ini kaidah di mas kalian, niscaya tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah. Karena Allah tidak dipengaruhi dengan ibadah hamba, Allah tetap mulia dan maha mulia. Sebaliknya, walaupun manusia bermaksiat, melanggar larangan Allah, bahkan maksiatnya sebesar maksiat yang pernah dilakukan oleh Fir'aun mengaku sebagai Allah, maksiat yang terbesar yang pernah terjadi di bumi ini, walaupun semua manusia seperti itu, niscaya tidak akan menurunkan kemuliaan Allah. Mengapa? Karena Allah maha mulia dan tidak mungkin dimudaratkan oleh makhluknya. Sekali lagi, kita beribadah, kita berhijrah kepada menuju Allah Subhanahu wa taala karena untuk kebaikan diri kita semua. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tenang-tenang ini? Paham ya? Bos ya? Masya Allah. Baiklah, atau perlu ditanya-tanya? Enggak cocok. Banyak guru-guru saya di sini.
Di antara mengisi pengajian yang terberat itu, hadirin sekalian, mengisi di tempat yang pernah guru kita mengisi. Ada Ustaz Sultan, ada Ustaz Hamzah, ada Ustaz Kakin, ada Ustaz Lukman. Tapi saya akan mulai ini latihan ceramah saja. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan kepada saya dan kepada jemaah sekalian rahimahumullah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai di mana itu? Itu tadi hijrah dengan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama kita, faqirru ila Allah. Dalam surah Al-Dhariyat, bersegeralah kembali berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya segeralah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tidak bersegera kepada kebaikan, siapapun yang tidak bersegera kepada ketaatan dari kemaksiatan lalu tidak meninggalkan kemaksiatannya menuju keridhaan Allah, maka dikhawatirkan diberikan kemudaratan di dunia dan di akhirat. Tentunya di akhirat akan diberikan. Dan siapapun yang tidak merespon perubahan, misalkan dari bermaksiat kemudian tidak berusaha merubah dirinya untuk kepada ketaatan, maka keburukan kemudaratan akan diberikan kepadanya dan dijauhkan kebaikan darinya. Di dalam hidup ini jemaah sekalian, kita harus pandai-pandai merespon kehidupan ini. Dalam hal dunia saja, sebelum masuk ke perkara agama. Dalam hal perkara dunia saja, siapapun yang tidak merespon perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini, maka keburukan akan dia dapatkan dan kebaikan dijauhkannya. Kita kenal air. Ketika air tersebut diam, tidak bergerak, tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maksudnya tidak hijrah dalam bahasa kita tanda petik, maka air tersebut tidak akan bertahan lama, 1, 2 hari, 3 hari akan menjadi keruh. Tetapi ketika air tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sampai bertahun-tahun sekalipun, air tersebut tidak akan keruh. Biasa kita dengar kata Nokia yang tahun-tahun amin yang pendahulu ini. Kita kenal Nokia. Di mana kenalan? Facebook. Nokia, HP itu ada HP, masya Allah terkenal sekali Nokia dulu. Siapapun kayaknya pasti pernah kita dulu dengan yang namanya Nokia. Belum ada yang lainnya itu. Terkenal seluruh dunia menggunakan Nokia tersebut. Tetapi ketika muncul aplikasi-aplikasi tambahan lainnya dalam fitur-fitur handphone tersebut, ada namanya BlackBerry, ada Android, di mana semua bisa mengakses yang lainnya. Tetapi Nokia tidak merespon perubahan tersebut, tidak mau ikut dengan perubahan tersebut, akhirnya tidak dikenal saat ini. Tinggal nama. Kenapa? Karena tidak merespon perubahan, tidak berusaha untuk menghadirkan aplikasi tersebut pada produk mereka sehingga membuktikan di negeri-negeri yang lainnya. Walaupun mau mulai bangkit sekarang. Kita kenal Kodak. Masih kenal Kodak? Dulu waktu kita menikah itu dipoto kita di Kodak. Yang biasa itu ada 30 isinya, 20 isinya. Saya masih dapat Kodak. Dulu Kodak sangat jaya. Di mana-mana digunakan. Siapapun ada acara pernikahan, ada acara apapun pasti menggunakan Kodak. Karena pada saat itu Kodak yang memang yang terkenal pada saat itu untuk menyimpan foto, untuk menghasilkan gambar. Tetapi ketika hari yang namanya JPEG yang menyimpan data dalam bentuk file, baik dalam memori kartu atau dalam tempat-tempat yang telah dirancang khusus untuk menyimpan JPEG tersebut, Kodak tidak merespon perubahan tersebut, maka akhirnya Kodak tinggal nama sekarang. Dalam perkara dunia saja jemaah sekalian, ketika tidak merespon perubahan, tidak merespon apa yang terjadi di hadapannya, ketika ada keburukan, ketika ada peluang untuk lebih baik lalu tidak meraih kebaikan tersebut, maka keburukan akan ditimpakan kepadanya dan kebaikan kesuksesan akan dijauhkan darinya. Dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara urusan agama kita, siapapun yang tidak merespon ketika ada peluang baik pada tempat tersebut, tidak menuju ke tempat yang baik tersebut, maka kebaikan dijauhkan darinya dan keburukan semakin mendekat kepadanya. Ketika dia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bukakan pintu taubat. Allah sampaikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha
sekalian, nggak usah membohongi diri kita. Semua kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Setinggi apapun iman kita, sedalam bagaimanapun ketakwaan kita, dan seluas bagaimanapun ilmu seseorang, selama dia manusia maka pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Selama dia manusia maka pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, dan akan melakukan dosa dan kesalahan. Baik dosa yang diperbuat oleh pandangan kita. Coba kalau kita keluar, Allah memberikan petunjuk negeri kita. Pendengaran kita tidak mau dengar musik. Ada musik lewat, kita menjauh, dia mendatangi kita. Semakin kita menjauh, dia semakin mengejar. Begitu jemaah sekalian, tangan kita, langkah kita, hati kita, pikiran kita, semua pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak tahu kalau di sini, di tempat lain saya sudah tes. Ternyata di tempat lain tidak ada yang terluput dari namanya dosa dan kesalahan. Dan tahu kalau di sini, saya tes dulu lama-lama dan tes di sini. Angkat tangan yang merasa tidak ada dosanya. Ya. Yang turun-turun sedikit yang merasa sedang-sedang dosanya. Ada. Yang merasa banyak dosanya. Ada juga tidak angkat tangan. Kenapa tidak angkat tangan? Tidak ada dosa. Tidak banyak dosa, banyak sekali. Tetapi selama kita masih merasa punya dosa dan kesalahan jemaah sekalian, berarti peluang untuk hijrah sangat terbuka untuk kita. Dan hijrah jangan cuma dipikirkan orang-orang preman yang bertato, yang minum-minuman keras lalu bertobat baru dikatakan hijrah. Kita juga masih membutuhkan hijrah tersebut jemaah sekalian. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan hijrah hati, hijrah kepada Allah tidak mengenal waktu, setiap saat dibutuhkan karena manusia tidak bisa terlepas dari namanya dosa dan kesalahan. Dan manusia membutuhkan hijrah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, kekejian, atau menzalimi dirinya, dhalamu anfusahum, melakukan dosa dan kesalahan, dzakarullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu siapakah yang mengampuni dosa dan kesalahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ketika engkau melakukan dosa dan kesalahan lalu bertobat, mengingat Allah lalu bertobat, Allah akan ampuni dosa dan kesalahan tersebut selama kita bersungguh-sungguh ikhlas bertobat kepada Allah. Dan di antara cara untuk menghapus keburukan tersebut jemaah sekalian, memperbanyak amal-amal kesolehan kita saat ini. Ketika hijrah sudah hadir dalam kehidupan kita, ketika kita sudah rajin ikut taklim, ketika kita sudah rajin hadir majelis-majelis ilmu, ketika ibadah berjamaah kita jaga, maka hubunglah tersebut dan perbanyak hukum Allah memberikan kesempatan kepada kita. Karena ternyata setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah semakin banyak keburukan yang Allah hapuskan yang pernah kita lakukan. Terutama di bulan-bulan yang mulia ini. Kita ingatkan di bulan ini memperbanyak amalan soleh karena dilipat gandakan. Ketika amalan soleh dilipat gandakan, insya Allah penghapusan dosa yang pernah kita lakukan akibat amalan soleh yang dilipat gandakan tersebut banyak juga, berbanding lurus. Dan itulah keutamanya ketika hadir di bulan-bulan atau waktu-waktu yang mulia, lalu kita memanfaatkan kemuliaan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Demi Allah, kemuliaan tempat, kemuliaan waktu tidak akan memberikan pengaruh ketika kita tidak memuliakan waktu dan tempat tersebut. Mekah merupakan kota yang suci, Madinah merupakan kota yang suci dan kota yang mulia. Tetapi ketika tidak melakukan amalan yang mulia dan yang dicintai oleh Allah di sana, ternyata tidak bisa memuliakan manusia tersebut. Di Mekah dulu hadir orang-orang kafir, di Mekah dulu hadir orang munafik. Apakah Mekah memuliakan orang munafik? Tidak, karena orang munafik tersebut tidak memuliakan melakukan amalan-amalan mulia di tempat yang mulia tersebut. Sama halnya dengan kita, walaupun hadir di bulan yang mulia,
maka mimpi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ialah perbaiki amalan kita, muliakan diri kita dengan bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang mulia di bulan yang mulia tersebut, sehingga kemuliaan Allah berikan kepada kita. Kalau Allah memuliakan kita jemaah sekalian, tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina. Coba perhatikan, hina. Jangan merasa sedih. Kalian berada pada kedudukan yang tinggi selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya engkau tetap mulia selama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dihadirkan dalam diri kita semua jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berhijrah, ketika kita sudah mengenal sunnah dan kebaikan, kita sudah membedakan mana yang hak, mana yang batil, kita tetap membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita sudah mengetahui separuh kebaikan, tetapi masih ada kebaikan-kebaikan yang lain yang belum kita ketahui. Kenapa kita butuh hidayah? Karena manusia itu jahil, kadang mengetahui separuh dan tidak mengetahui lebih banyak yang tidak dia tahu, sehingga membutuhkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Disebutkan berkali-kali dalam kehidupan kita di masa ini. Dan itu salah satu mengapa kita dianjurkan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah, kuatkanlah hati kami senantiasa istiqomah di jalan. Karena kehadiran kita di majelis ilmu saat ini, kehadiran kita berjamaah di masjid bukanlah jaminan itu menjadi penutup akhir hayat hidup kita. Makanya hijrah tersebut, ibadah tersebut, kesolehan tersebut membutuhkan pertolongan dari Allah agar kita istiqomah di atas hijrah yang pernah kita jalani. Karena tidak ada jaminan jemaah sekalian. Begitu banyak kisah-kisah terdahulu, tukang azan digoda oleh seorang wanita murtad, bahkan tidak sempat mencampuri wanita yang menggodanya yang telah berhasil menikahinya, tidak sempat mencampurinya, dia meninggal dunia. Padahal tukang azan pada zaman dahulu. Dan begitu juga yang lainnya, Bala bin Al-Baw dan kisah-kisah yang lainnya sangat banyak. Soleh tetapi bukanlah menjadi jaminan bahwa itu adalah akhir hayat hidupnya. Makanya dibutuhkan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, mengapa disebutkan ibadah kemudian meminta pertolongan? Kata beliau, isyarat dari Allah bahwa seseorang tidak akan mampu menegakkan ibadah tersebut, seseorang, saya dan jemaah sekalian, tidak akan mampu istiqomah di dalam hijrahnya melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang memiliki anak atau keturunan atau keluarga atau orang tua yang belum mendapatkan hidayah menurut kita jemaah sekalian dalam pandangan zahir kita, maka jangan berputus asa untuk meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah. Ustaz, sudah susah kayaknya, sudah terpengaruh sekali. Tidak ada yang mustahil ketika Allah membukakan pintu hati anak kita. Boleh jadi Allah mendapatkan, memberikannya teman yang baik sehingga mempengaruhinya bisa lebih baik. Kita tidak bisa menasehati, Allah hadirkan teman yang baik untuk bisa menasehati anak kita sehingga bisa menjadi lebih baik. Tetapi sampai di mana kesungguhan kita meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab? Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah, minta, kalian pasti aku akan berikan apa yang kalian minta. Tetapi kita kadang kurang yakin. Apa bukti kurang yakin kita? Kita kurang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam, di waktu yang sulit, disitulah diijabah doa jemaah sekalian. Tidak ada yang mustahil ketika Allah ingin membuka pintu hidayah untuk anak kita, pintu hidayah untuk orang tua kita, pintu hidayah untuk saudara kita, pintu hidayah untuk keluarga-keluarga yang kita cintai. Karena sungguh rugi kita bertemu di dunia ini, bercanda, berbahagia, tetapi di hari kemudian ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kita mau masuk bareng-bareng ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga yang pernah Allah janjikan kepada kita. Habis. Sedikit saya tambah sedikit. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika hidayah menyapa kita,
ketika kebaikan-kebaikan telah kita lakukan, hal yang pertama juga ialah bagaimana kebaikan tersebut bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Inilah kewajiban dari bagi siapapun yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Dan ingat, tugas dakwah bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di majelis seperti ini, tetapi ada namanya dakwah dimanapun kita berada. Tidak beratkah kita mengatakan, saudaraku ayo ke masjid, saudaraku, anakku jaga hijab tangan. Itu dakwah, bagian dari dakwah sekalian. Mungkin ada anak muda, ajak temannya sementara lakukan keburukan, saudaraku jangan kita lakukan itu. Tidak ada dalil yang disampaikan, tetapi itu sudah bagian dari dakwah sekalian. Dan sengaja Allah hadirkan sesuatu yang tidak disenangi, dan sengaja Allah hadirkan kemaksiatan di hadapan kita agar Allah melihat siapa yang mau berdakwah, siapa yang tidak mau berdakwah. Dan semua kita akan ditanya tentang apa yang pernah kita lihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman. Apabila melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaan kita, ataukah merubah dengan lisan kita. Jika tidak mampu dengan hati kita, kita mendoakan ataukah mengingkari kemungkaran tersebut. Kewajiban dakwah. Coba lihat jemaah sekalian, nabi-nabi terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud dihancurkan. Kaum-kaum yang membangkang pada saat dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kaum masih disisakan saat ini. Kaum apakah itu? Padahal kaum yang banyak membunuh para nabi, banyak menyiksa para utusan Allah, masih disisakan saat ini, yaitu Yahudi. Kenapa disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingin melihat siapa yang mau berjuang di jalan Allah dan siapa yang mau berdakwah di jalan Allah. Ini yang perlu dihadirkan di sekalian. Karena memang kalau tidak ada musuh itu tidak enak. Coba kalau kita main bola, berapa? 12-0. Siapa lawan pun tidak ada. Ataukah kadang-kadang dihadirkan musuh tersebut lebih kuat daripada kita untuk melihat kesungguhan kita, siapa yang bersungguh-sungguh ingin menjalani jalan dakwah ini, siapa yang tidak bersungguh-sungguh menjalani jalan dakwah ini. Coba kalau kita menang, jemaah sekalian, misalkan bola rata main bola di sini, berapa skornya? 12-0. Siapa lawannya? TK Ikhlas melawan Ikhwa Rempang, melawan TK Ikhlas. Berapa skornya? 12-0. Apakah ketika ada yang kita gol langsung lari gembira? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak sebanding apa yang kita lakukan. Coba lihat pemain bola di dunia jemaah sekalian, kadang-kadang buka bajunya joget-joget berenang di atas, kemudian dinaiki temannya muntah-muntah di situ. Kenapa? Karena dia bangga bisa mengalahkan yang sepadan dengan dia. Sehingga jemaah sekalian, ketika Allah menghadirkan Yahudi di hadapan kita, ketika Allah menghadirkan objek dakwah di hadapan kita, Allah ingin melihat siapa yang bersungguh-sungguh di jalan dakwah tersebut, sehingga ada kepuasan tersendiri ketika kita melalui rintangan tersebut. Barakallahu fiikum jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikitnya yang kami sampaikan, yang diharapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar sedikit yang kita dapatkan tetapi berkah, itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kemudian, karena bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan menjaga keluarga kita di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga bisa masuk ke dalam surga bersamanya. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.